Memahami teknik closing agar omset makin amazing. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Salam kenal, nama saya Koko Randa. Qadarullah, kebetulan saya diamanahi sebagai sales manager di Paku Payung Corp. Paku Payung Corp ini di dalamnya ada brand Paku Payung Club, ada Z Outfit, dan ada OCB.id, dan yang terbaru itu ada Air.id. Baik, kali ini dalam video ini saya akan membahas bagaimana cara memahami teknik closing agar omset kita semakin amazing. Nah, baik, karena mungkin teman-teman juga belum tahu siapa saya, emak-emak juga belum tahu siapa saya mengambil materi ini dari Kang Dewa Eka Prayoga, yaitu guru saya sendiri, guru penjualan saya sendiri, dan emang beliau sudah terbukti. Baik, video ini diperuntukkan untuk emak-emak. Saya juga sekarang diamanahi sebagai mentor ya, mentor dari Emak Jawara. Emak Jawara itu emak-emak jaga wirausaha. Nah, jadi mudah-mudahan sih dengan video ini emak-emak bisa belajar teknik jualan dari video ini. Nah, video ini juga saya peruntukkan untuk tim saya, ada tim CS, customer service. Nah, untuk belajar mungkin akan lebih menghemat waktu dengan menonton video ini. Nanti akan saya share di YouTube. Baik, lanjut ya. Memahami teknik closing agar omset semakin amazing. Kenapa saya memilih Kang Dewa Eka Prayoga sebagai referensi dalam ilmu penjualan. Nah, ini saya sudah list. Kenapa? Yang pertama, beliau bergelut di bidang bisnis online sudah lebih dari 10 tahun. Nah, saya juga di bidang penjualan mungkin sudah lebih dari 10 tahun juga sama. Saya juga kebetulan jadi saksi hidupnya beliau dari yang awalnya minus 7,7 M dan sampai sekarang hutangnya lunas dan bisnisnya Masya Allah. Dan yang kedua, beliau dapat julukan sebagai Dewa Selling. Nah, Dewa Selling, dewanya penjualan. Nah, kalau teman-teman mengikuti media sosial saat ini mungkin banyak dari teman-teman yang tahu siapa sih Kang Dewa ini. Ya, beliau adalah Dewa Selling. Terus yang ketiga, saat ini yang saya tahu sih beliau memiliki 20 perusahaan lebih. Dan yang keempat, mampu melunasi hutang senilai 7,7 miliar dalam waktu 5 tahun. Wah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan hutang teman-teman yang punya hutang segera dilunaskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Insya Allah. Dan yang paling menarik ini di poin kelima. Beliau memulai semuanya, memiliki 20 perusahaan, melunasi hutang, dengan berjualan. Dan teknik closing ini adalah salah satu teknik dalam berjualan. Lanjut kita ke materi pertama. Nah, sebelumnya saya akan bertanya dulu nih, bedanya bisnis dan jualan itu apa sih? Nah, teman-teman boleh di chat di kolom komentar, bedanya bisnis dan jualan apa? Baik, saya anggap teman-teman sudah tulis di kolom komentar ya. Nah, yang saya pahami bisnis itu lebih kompleks, di dalamnya membahas tentang sistem administrasi, penjualan, marketing, produksi, sampai hitung HPP juga dalam bisnis diajarkan. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk berbisnis, akan ada banyak ilmu yang harus teman-teman pelajari. Nah, beda dengan halnya jualan. Jualan itu basicnya dari bisnis. Banyak orang yang berbisnis awalnya dari jualan, seperti itu. Terus yang melancarkan aliran dalam perusahaan itu adalah jualan. Jadi kalau misalkan tanpa jualan perusahaan mati, seperti itu. Kalau tagline-nya Kang Dewa itu no selling dying, tidak jualan mati, kayak gitu. Lanjut, kenapa teknik closing? Why teknik closing?
Oke, kita minimize dulu semuanya biar seru. Nah, di antara teman-teman pernah mengalami hal-hal seperti ini nggak? Udah promo tapi nggak ada yang japri. Nah, ini kita lebih bahas ke bisnis online ya. Udah promo tapi nggak ada yang japri. Udah broadcast, udah update status tapi nggak ada yang japri. Mungkin teman-teman yang mencari ilmu ini banyak ya yang pengalamannya sama, udah promo tapi nggak ada yang japri. Terus yang kedua, udah cerita panjang lebar tentang produk tapi nggak ada yang tertarik. Wah, sudah dijelaskan produknya, keunggulannya seperti apa, tapi nggak ada yang tertarik. Yang ketiga, udah jawab semua pertanyaan tapi banyak alasan nggak mau beli. Mau itu alasannya, mau tanya suami dulu, mau pikir-pikir dulu, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak alasan lah. Udah nanya-nanya tapi nggak jadi beli gitu, banyak alasannya. Terus poin yang keempat, bicara panjang lebar tapi tetap gak closing. Kita udah bicara panjang lebar tapi tetap calon pembelinya tidak beli. Nah, teman-teman mungkin pernah mengalami dari 4 poin ini ya. Udah promo nggak ada yang japri, udah cerita panjang lebar tentang produk gak ada yang tertarik, terus udah jawab pertanyaan tapi tetap beralasan dan tidak mau beli, udah bicara panjang lebar tapi closing-closing. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami hal yang tadi saya sebutkan. Nah, ini yang dirangkum itu ada beberapa alasan mereka ya. Yang pertama, nggak butuh. Biasanya sih alasannya, maaf nggak butuh. Kita udah cerita panjang lebar tentang produk, tapi mereka nggak butuh ya, kemungkinan besar tidak closing. Terus, maaf nggak tertarik. Terus, harganya mahal. Nah, ini mungkin salah target market ya. Kalau misalkan target marketnya tepat, nggak ada alasan untuk harga mahal. Terus produknya jelek. Nah, ini untuk evaluasi kita misalkan produknya jelek karena kenapa mereka nggak beli produk kita, mungkin produk kita jelek. Terus brand yang lain lebih bagus. Wah, ini sakit banget nih kalau misalkan dibanding-bandingin produk kita dengan produk brand lain. Terus, maaf saya udah punya langganan. Nah, ini calon pembeli yang loyal, ini bagus sekali nih kalau misalkan mereka belanja produk kita. Terus tanya suami dulu ya. Nah, ini yang sering terjadi nih untuk emak-emak. Udah nawarin ke ibu-ibu yang lain, tapi ujung-ujungnya tanya suami dulu ya. Itu sebenarnya salah satu alasan sih mereka kenapa nggak beli. Lanjut ke pikir-pikir dulu ya. Terus maaf lagi nggak ada uang. Nah, mungkin teman-teman pernah dapat alasan yang di atas ya, alasan-alasan tadi. Jadi alasan menolak membeli produk kita. Nah, lanjut kenapa teknik closing. Nah, dengan teknik closing bisa memperbesar tingkat konversi. Nanti kita jelaskan, tingkat konversinya besar, pembelinya banyak. Kalau tingkat konversinya kecil, pembelinya sedikit. Nah, ini saya kasih contoh untuk memahami 3 poin yang tadi saya jelaskan. Nah, contohnya dulu waktu kita nawarin ke 10 calon pembeli, yang beli cuma 2 orang. Nah, contohnya kita sudah broadcast atau sudah update status, atau minimal broadcast lah, atau kita menginformasikan ke 10 calon pembeli. Nah, hanya 2 orang yang beli. Nah, itu berarti teknik closing kita cuma 20%. Dari 10 calon pembeli cuma 2 orang yang beli, itu teknik closing-nya 20%. Nah, beda dengan ketika kita memahami teknik closing. Nah, setelah dengan menggunakan teknik closing yang tadinya 10 orang yang diinformasikan dan 8 orang yang beli, berarti itu tingkat closing kita naik jadi 80%. Tingkat konversi kita besar dari tadi 20% jadi 80%. Nah, itulah perbedaan ketika kita menggunakan teknik closing dan tidak menggunakan teknik closing. Kita lanjut. Nah, media teknik closing itu apa aja sih?
Saya sudah mengkategorikan ya, media promosi itu ada banyak. Media teknik closing itu tidak jauh dengan media promosi. Media untuk teknik closing ini bisa digunakan di media online dan offline. Nah, yang saya sudah mengkategorikan, tadi saya sudah sebutkan, yang pertama media sosial. Nah, media sosial ini ada Facebook, IG, dan TikTok. Jadi teknik closing ini bisa dipakai di Facebook, IG, dan TikTok. Nah, di sini tuh biasanya kita memainkan copywriting atau enggak video yang memancing orang untuk tertarik melihat konten kita. Terus ada marketplace. Marketplace itu ada Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Nah, ini teknik closing juga, salah satu teknik closing juga kita menyimpan produk di salah satu marketplace. Yang keempat, ada mobile apps atau apps mobile. Ada WhatsApp, Telegram, Line, Messenger, atau Inbox FB. Lanjut, yang poin 5 ini ada media offline seperti kantor, toko, atau pasar kaget. Kalau di Bandung itu ada yang namanya Gasibu ya, pasar kaget tiap hari Minggu. Jadi tiap hari Minggu ada yang buka lapak di sana dari pagi sampai siang. Nah itu, jadi media apapun yang dipakai nggak masalah di teknik closing ini. Yang penting adalah penawarannya. Terus teknik closing ini membahas bagaimana memberi penawaran yang menarik. Jadi teknik closing ini lebih ke penawaran. Apa sih yang kita tawarkan? Nah, sebelum kita membahas tentang teknik closing, kita pahami dulu dasar-dasar penjualan. Nah, tahukah Anda 80% orang memutuskan membeli karena emosi, 20%-nya karena logika. Nah, seperti itu. Jadi, untuk yang berjualannya via chat atau ketemu langsung, biasanya 80% orang itu memutuskan membeli karena emosi, gitu. Jadi kalau misalkan mereka dari awal sudah tidak tertarik dengan kita, nah kemungkinan konversinya pasti kecil, gitu. Kalau misalkan orang sudah suka sama kita, kan kita ada emosinya. Emosi itu kalau suka, itu kemungkinan konversi pembeliannya lebih tinggi daripada yang kita suka. Nah, untuk membuat orang suka, yang pertama yakini dulu kalau produk kita itu bagus. Jadi gimana orang mau percaya dengan produk kita kalau kitanya juga tidak yakin produk kita bagus. Nah, jadi agar laris kita harus optimis dengan produk kita. Mungkin salah satunya kita kasih garansi juga nih untuk meyakinkan orang bahwa produk kita yang kita jual itu bagus. Misalkan kalau misalkan ada barang yang reject atau cacat dari produksi, kita ganti baru. Atau kalau nggak ada barangnya, kita refund. Seperti itu. Terus ilmu closing ini nggak diajarin di sekolah, langsung praktek ya. Jadi diajarin tuh pas kita lagi praktek jualan. Ditolak, oh ini caranya salah, kita coba cari cara lain. Nah itu ilmu closing tuh kita belajar dari pengalaman atau dari pengalaman orang lain. Terus lanjut ya, sukses jualan itu ada polanya. Sebentar lagi kita akan belajar polanya. Sukses ada polanya, gagal juga ada polanya. Gitu. Lebih baik mati-matian di awal daripada nanti mati pas kita lagi jualan. Pas udah jalan mati. Ya, banyak juga yang seperti itu karena kita tidak belajar di awal. Nah, untuk memahami teknik closing, yuk kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini nih. Sebentar kita minimize dulu. Nah, kenapa orang lain harus beli produk di Anda? Nah, ini bisa diulang-ulang ya, karena pertanyaan-pertanyaan ini penting. Kenapa orang lain beli produk di Anda? Apakah barangnya murah? Apakah barangnya bagus? Apakah barangnya bergaransi? Nah, kenapa beli produk Anda gitu? Teman-teman kan jual produk nih, kenapa mereka harus beli produk Anda? Oke, lanjut. Kita ke poin yang kedua. Kenapa mereka harus percaya Anda?
Nah, kalau tadi tentang produk, yang kedua ini, kenapa harus percaya belinya di kamu gitu, belinya di Anda. Nah, ini lebih ke kepercayaan mungkin ya. Kalau saya sudah terbukti karena saya temennya misalkan, terus, saya amanah gitu. Terus poin yang ketiga, kenapa mereka harus beli sekarang? Kalau tadi yang pertama, kenapa beli produk, yang kedua, kenapa harus percaya Anda, yang ketiga, kenapa harus beli sekarang. Nah, ini lebih menarik lagi nih, kita harus mikir kenapa ya mereka harus beli sekarang. Ya, di sini penawarannya main di sini, nanti kita bahas. Terus poin yang keempat, kenapa, mereka nggak beli produk Anda. Nah, ini kebalikan dari yang pertama ya. Oke, kita bongkar rahasianya. Kenapa nggak beli produk di Anda? Yang pertama, barangnya sulit didapat, ordernya sulit, ribet lah, cara ordernya ribet gitu. Nah, itu kenapa nggak beli, biasanya alasannya sulit didapat atau ordernya sulit atau ribet. Yang kedua, produknya mahal. Nah, mungkin ini nggak sesuai sama target market. Target marketnya menengah bawah, kita masih harga yang menengah atas. Nah, ini nggak sesuai dengan target market biasanya. Kenapa nggak beli produk di kita? Terus yang ketiga, kualitasnya jelek dan tidak ada garansi mungkin. Yang keempat, pelayanannya kurang oke. Yang kelima, lama lama balesnya, lama cara ordernya. Yang yang terakhir ini, mereka nggak tahu kalau kita jualan. Mungkin karena kita jarang promosi ya, karena kita jarang promosi jadi mereka nggak tahu kalau kita lagi jualan, kayak gitu. Nah, jangan-jangan teman-teman yang nggak pernah ditolak, nggak tahu rasanya ditolak itu mungkin nggak pernah nawarin kalau, jadi mereka nggak tahu kalau kita jualan, kayak gitu. Nah, itu alasan-alasan kenapa mereka nggak beli produk di Anda. Lanjut, yang poin kelima, gimana agar mereka bisa langsung merespon penawaran Anda. Nah, kita udah nawarin, langsung direspon nih. Nah, gimana caranya? Nanti kita akan bahas ya. Kita bongkar rahasia yang pertama. Kenapa harus beli produk di Anda? Nah, ini kata kuncinya adalah kita tinggal menambahkan kata lebih di depan. Nah, contohnya nomor satu, lebih bagus. Nah, kalau kita menjual produk-produk yang bagus, jadi orang lain tuh, ini branding ya namanya. Jadi kita mau nge-branding-nya lebih bagus, lebih eksklusif, lebih murah, atau lebih apa gitu. Yang pertama, lebih bagus. Nah, kita yakinin calon pembeli kita kalau kita itu jual barang yang lebih bagus dari yang lainnya. Nah, ini kita bakal dapat branding lebih bagus. Atau kita pilih yang kedua, lebih eksklusif. Lebih eksklusif ini, dijualnya terbatas gitu, tidak diproduksi berkali-kali. Nah, kebetulan di perusahaan saya itu kan ada Pak Payungkop ya, semua brand-nya tuh membuat produk hanya sekali dan tidak diproduksi, 2 kali dan berkali-kali, tidak. Jadi itu sifatnya eksklusif, kalau misalkan habis ya kita nggak produksi lagi gitu. Mungkin bisa cari di tempat lain yang masih punya stok produk di Paku Payungkop seperti itu. Terus yang ketiga, lebih murah. Nah, barang kita lebih murah dari yang lain. Nah, biasanya ini berdarah-darah gitu. Ini tidak disarankan ya kalau misalkan banting-bantingan harga, tapi kalau misalkan jual, sesuai harga apa yang ditetapkan oleh brand yang teman-teman jual, itu nggak masalah. Cuman jangan sampai banting-bantingan harga seperti di Shopee. Lanjut, yang keempat ini lebih mudah diaksesnya, lebih mudah belanjanya. Banyak dari teman-teman juga, memajangkan produknya tuh di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak. Nah, itu salah satunya untuk memudahkan mereka untuk belanja, memudahkan calon pembeli untuk belanja. Jadi, sampai orang berpikir, "Ah, kalau beli di Anda itu mudah belanjanya gitu, tinggal order di Shopee,
langsung deh kita bisa track, paketnya ada di mana, kayak seperti itu. Atau enggak kalau misalkan kita nggak punya ATM kalau dengan di marketplace kan bisa ya, belanjanya tinggal bayar di kasir Alfamart, Indomaret, itu memudahkan. Nah, kalau misalkan kita ambil poin yang lebih mudah, mungkin bisa disimpan di marketplace. Lanjut, lebih banyak pilihannya. Nah, kalau teman-teman punya stok produk yang banyak atau wah ini ada dead stock nih, jangan khawatir. Kalau dulu jadi masalah, tapi ketika dengan teknik closing ini jadi solusi malah. Jadi produk kita tuh lebih banyak pilihannya daripada brand-brand lain, daripada agen-agen lain, daripada kompetitor seperti itu. Jadi kita tinggal kasih pilihan aja mau yang seperti apa. Nah, kita jadi konsultan di sini, konsultan penjualan. Misalkan anaknya umur berapa? Oh, SMP kelas 3, oke. Terus kebutuhannya apa? Mau produk yang daily atau untuk olahraga atau untuk pesta kayak gitu. Kalau misalkan banyak dead stock atau banyak itu kita lebih banyak pilihannya daripada yang lain seperti itu. Terus ini lebih cepat pengirimannya, pelayanannya, terus bisa juga lebih ramah dan PR-nya kita mau nge-branding kalau toko kita tuh lebih apa gitu. Mau lebih bagus, lebih eksklusif, lebih murah, lebih mudah, lebih banyak pilihannya. Nah, dengan kita memakai semuanya ini, peluang kita dikenalnya lebih lebih bagus gitu, lebih teknik closing-nya lebih tinggi dan konversinya. Kita lanjut ke rahasia jawaban kenapa harus percaya dengan Anda. Nah, poin 1, karena kita sudah terpercaya. Jadi salah satu yang membuat mereka percaya sama kita adalah banyaknya testimoni. Terus kitanya jujur, banyak testimoni, terus udah banyak yang transaksi misalkan, saya belum percaya nih, tunjukin aja bukti transaksi orang lainnya gitu. Nih, ini udah hari ini udah ada 4 pengiriman nih yang sudah transfer, Bunda boleh cek sendiri ya di website gitu. Yang kedua, banyak testimoni. Nah, dengan adanya testimoni ini orang lebih yakin kalau mereka percaya dengan kita gitu. Yang ketiga, endorsement. Endorsement tuh kita mengiklankan produk kita ke selebgram, ke artis atau artis cilik kayak gitu, yang sesuai dengan target market kita. Jadi influence atau selebgram yang memakai produk kita, terus dari akunnya mereka tuh diarahkan ke akun kita. Nah, itu namanya endorse. Itu menambah kepercayaan mereka kenapa harus beli di Anda gitu. Terus yang keempat, kedekatan. Nah, mungkin kalau misalkan kita sudah pernah chat atau pernah ngobrol, itu lebih mudah closing-nya biasanya. Lanjut, direkomendasikan. Misalkan produk kita bagus, terus direkomendasikan teman-teman, kalau mau beli gamis anak di si A aja, di si emak B aja, di si ibu C aja, kayak gitu. Itu direkomendasikan. Biasanya direkomendasikan kalau produknya bagus. Gitu, lanjut, terbukti. Nah, kalau misalkan orang lain udah transaksi ke kita, biasanya mereka tuh udah, oh dia mah terbukti gitu, dan direkomendasikan ke teman-temannya, kayak gitu. Nah, ini rahasia jawaban kenapa harus percaya beli produknya di Anda, gitu. Jadi teman-teman bisa lengkapi nih, kalau misalkan belum punya banyak testimoni, perbanyak testimoni. Tiap ada yang testimoni di capture, terus misalkan belum endorse, coba endorse. Misalkan belum dekat, coba chat satu-satu, japri satu-satu, seperti itu. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Rahasia jawaban kenapa harus beli sekarang. Nah, ini yang tadi. Seru ya kalau misalkan kita promosi, terus
mereka tuh berlomba-lomba untuk belinya sekarang gitu. Nah, ini rahasianya. Yang pertama eksklusif. Nah, banyak, mitra kita juga yang rebutan nih, baru beberapa jam di-share link booking, udah habis size baby-nya, size anaknya, atau size remajanya, atau enggak satu warna yang lavender sudah habis, itu eksklusif. Kita batasi, dan ketika kita sudah produksi, kita tidak produksi ulang, itu eksklusif contohnya. Terus, besok harga naik. Nah, ini juga salah satu teknik jualan ya, namanya now or never. Kalau misalkan sekarang harganya 10.000, besok jadi 15.000, seperti itu. Kalau misalkan Senin harga naik, nah itu juga salah satu teknik ya. Kalau misalkan sampai hari Minggu, belanjanya harganya 10.000, kalau Senin harganya 15.000. Kita lanjut, promonya hanya berlaku hari ini. Misalkan kita kasih promo beli gamis dapat kerudung. Nah, berlaku hari ini. Kalau misalkan besok beli gamis ya dapat gamisnya aja tanpa dapat kerudung. Nah, itu kenapa harus beli sekarang. Jadi orang berlomba-lomba untuk beli sekarang aja biar dapat gamis, biar dapat kerudung kayak gitu. Terus stok terbatas. Ini sama kayak eksklusif tadi, bisa dipindah ke atas. Terus besok produk ini dijamin udah nggak ada. Wah, ini pede banget nih. Besok produk ini dijamin udah nggak ada. Ya, kalau yang eksklusif juga seperti itu. Nah, ini kita katasin lagi karena salah satu termasuk yang eksklusif. Kalau besok produknya model lain, nggak ada yang model ini, karena model ini cuman dijual hari ini aja. Kalau besok mungkin sudah habis. Lanjut, diskon khusus hari ini aja. Sekarang diskon 20%, kalau besok ada diskon. Atau enggak, sekarang diskon 20%, besok diskonnya cuma 10%. Nah, itu bisa dimainkan strategi promosi diskon. Terus untuk yang main di jaringan, yang punya subagen, agen, punya reseller, misalkan statusnya distributor atau agen ya statusnya. Nah, ini bisa pakai ini teknik yang terakhir, bonus untuk yang mau take all. Misalkan take all harga normalnya diskon 10%, kalau take all jadi 20%. Atau biasanya misalkan harga produknya diskon 20%, kalau take all jadi 30%. Nah, itu bebas. Itu silahkan dimainkan penawaran-penawarannya. Nah, ada ide lagi nggak? Kalau misalkan ada ide, boleh di chat di kolom komentar. Jadi, untuk gimana caranya mereka beli sekarang, ya ini penawarannya harus menarik. Contoh terbaru sih, saya ke tim CS nih, kemarin nge-share apa ya, promosinya untuk 3 orang pertama yang transfer, mereka akan dapat sajadah traveling anak. Jadi kita memancing mereka untuk transfer duluan. Seperti itu. Kita lanjut ke poin terakhir. Rahasia jawaban, gimana caranya biar penawaran kita segera direspon. Nah, ini ada kuncinya, ada diskon, gratis, bonus, hadiah. Nah, ini tinggal dimainkan saja. Nah, biar direspon gimana? Misalkan kita kasih penawaran menarik untuk produk B, yang kategori B diskonnya 35%, kategori C diskonnya 45%. Untuk pertanyaan silahkan balas pesan ini. Seperti itu kan menarik ya. Wah, ini apa nih 35, ini apa nih 45%. Terus gratis, misalkan tadi yang sudah dibahas, beli gamis gratis kerudung, beli kerudung gratis ciput, atau enggak beli sejadah gratis tasbih digital, beli Quran gratis tasbih digital, seperti itu. Bonus, bonus sama gratis juga mirip-mirip sih.
Kalau bonus itu, itu kayak tadi, misalkan beli Quran bonusnya, buku Al-Masurot, beli gamis bonus kerudung, kayak gitu. Terus hadiah. Hadiah ini yang tadi saya kasih contoh ya, misalkan untuk 3 orang pertama yang transfer duluan akan dikasih sejadah traveling anak eksklusif dari ocb.id. Nah, itu hadiah. Hadiah juga bisa kita selipkan sih di paket, misalkan kita kasih hadiah buku doa anak atau enggak tasbih digital atau apapun lah itu hadiah gitu. Mungkin salah satunya di paket kita dibungkus dengan kertas kado juga itu hadiah ya. Wah, ini menarik nih dibungkus pakai kertas kado. Nah, ini silahkan dimainkan penawarannya. Misalkan awalnya kita cuman pakai diskon doang, coba kita pakai teknik gratis apa gitu atau bonus apa atau kita kasih hadiah apa untuk pembeli kita. Nah, dengan kita pakai strategi ini, penawaran kita akan direspon seperti itu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ini adalah materi terakhir ya kalau misalkan di PowerPoint slide terakhir. Nah, kita coba temukan hot button-nya apa. Hot button dari calon pembeli kita apa. Yang pertama, apa yang diinginkan customer. Contohnya di brand Paku Payung. Brand Paku Payung itu menjual produk gamis set anak. Gamis set itu ada gamis, ada plus kerudung juga. Nah, yang diinginkan customer apa? Customer itu berarti pembelinya adalah ibu-ibu yang punya anak kecil. Yang diinginkan apa sih untuk brand Paku Payung itu? Pengen anaknya terbiasa memakai hijab, memakai kerudung atau busana tertutup, gamis kayak gitu. Itu yang diinginkan customer Paku Payung. Kalau untuk Zeta Outfit sama seperti produknya seperti Paku Payung, cuman lebih eksklusif. Kita menyasarnya kelas menengah atas dan produknya itu untuk special moment, untuk ke acara nikahan, acara ulang tahun, acara pesta seperti itu untuk Zeta Outfit. Terus apa yang ditakutkan customer? Misalkan yang ditakutkannya adalah anaknya tidak terbiasa memakai hijab atau memakai kerudung. Lanjut ke mimpi customer yang ingin kita bantu seperti apa. Jadi mungkin customer kita menginginkan anaknya adalah memiliki kebiasaan berhijab, makanya kita hadirkan produk gamis set dengan kerudung kayak gitu. Jadi kita membantu keinginan customer. Terus kebutuhannya apa? Kebutuhannya misalkan menutup aurat. Nah, ini masalah yang customer yang yang ingin kita selesaikan itu seperti apa. Nah, contohnya awalnya misalkan anak dan orang tuanya itu tidak komunikasi jarang. Nah, dengan misalkan adanya produk OCB misalkan, kan OCB itu tematik ya, ada temanya kangen sekolah, ada yang temanya plan series, ada yang temanya bintang series, ada yang temanya water sport. Nah, mungkin ketika orang tuanya ngasih hadiah baju renang OCB misalkan, terus langsung ada percakapan tuh antara orang tua dan anak. Oh ya dulu ayah belajar renangnya waktu umur segini loh, diajarin sama si ini. Terus emang awal-awalnya kita misalkan belajar berenang, tenggelam dulu, itu nggak apa-apa, kan kita lagi belajar, kayak gitu. Nah, intinya sih kita harus menjawab apa dream-nya, apa need-nya, dan apa problem-nya. Kita harus temukan dulu ini apa, kayak gitu. Sudah kita menemukan hot button, terus bangun kedekatan. No rapport, no sales, nggak deket, nggak ada penjualan. Jadi untuk memperbesar tingkat closing kita, nah kita harus kenal dulu, harus dekat dulu, gitu.
atau enggak minimal ada komunikasi dulu lah, agar mereka percaya dan mereka lebih mudah transfernya ke kita. Dan yang terakhir, kita harus mengenali ciri-ciri closing-nya nih. Kalau misalkan mereka udah nggak sabar pengen transfer, ya udah kita kasih nomor rekening saja. Ini contoh-contoh ciri closing nih, yang mau closing tuh. Pertama, antusias. Mendengarkan, manggut-manggut, bilang, "Oh, ya, ya." Terus, ini cara transfernya gimana nih? Gitu, cara ordernya gimana nih? Nah, kepo pokoknya. Nah, itu salah satu ciri-ciri, mau closing. Terus bisa juga banyak nanya nanya produk, ini produknya apa aja, terus nanya varian, ini warnanya apa aja, terus jenis, ini ada toniknya nggak, selain gamis ada toniknya nggak, terus ada baju kaosnya nggak, kayak gitu. Terus nanya harga, ini harganya berapa, ini harganya berapa, ada yang lebih murah nggak, gitu. Terus, ketersediaan barang, misalkan barang ini masih ada nggak. Nah, ini yang paling menarik nih, paling kita seneng, nanya norek, "Ada noreknya nggak?" Oh, itu udah nggak sabar pengen transfer sepertinya. Lanjut, eee, ciri-ciri closing itu adalah menghubungi berkali-kali, di SMS, di WA, sampai di telepon, kayak gitu. Jadi, kalau sudah ada ciri-ciri closing, ya udah kita, eee, cukupkan dulu komunikasinya, kita fokus ke closing, setelah closing boleh dilanjutkan ngobrol-ngobrol lagi, cerita-cerita lagi, dan mendengarkan mereka kembali, seperti itu. Ya, paling sekian dulu materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana memahami teknik closing agar omset semakin amazing. Jadi buat teman-teman yang kurang jelas boleh kasih kritik dan saran di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang tadi masih belum paham atau ketinggalan atau misalkan saya ngomongnya kecepatan bisa diulang lagi rekaman ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.